Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salaisa Aula Safa, NPM 2151011111 dari Prodi Perbankan Syariah kelas C. Di sini saya akan mereview jurnal tentang keutamaan Al-Qur'an dengan dosen pengampu Ibu Diah Mukminatul Hashimi, MESI. Buku keutamaan Al-Qur'an dalam kesaksian hadis yang disusun oleh Lajnah Pentasiha Mushaf Al-Qur'an. Ini merupakan buku yang berisi kumpulan riwayat mengenai keutamaan Al-Qur'an dan keutamaan surat tertentu dalam Al-Qur'an. Disebutkan bahwa sebagai kitab suci Al-Qur'an tidak hanya mengandung tuntunan hidup bagi manusia, tetapi membacanya walaupun tidak memahami maknanya adalah suatu ibadah. Setiap huruf yang dibaca akan bernilai 10 kebaikan dan setiap kebaikan akan dilipat gandakan. Karena memang membaca untayan ayat-ayatnya akan menimbulkan kelembutan hati, kenikmatan, dan keindahan tersendiri bagi seseorang yang tulus ketika membaca. Oleh karena itu, baik melalui Al-Qur'an sendiri maupun melalui lisan nabinya, banyak sekali ditemukan seruan yang memberikan dorongan dan motivasi kepada hambanya agar senantiasa berinteraksi kepada Al-Qur'an. Keutamaan Al-Qur'an: Al-Qur'an sebagai cahaya, Al-Qur'an sebagai petunjuk, Al-Qur'an sebagai rahmat atau obat, Al-Qur'an dan perniagaan yang tidak akan merugi, Al-Qur'an dan kemuliaan semua umat. Al-Qur'an dapat mengantarkan suatu bangsa menjadi mulia, bermartabat, dan berkepribadian yang baik. Keutamaan surat dalam Al-Qur'an adalah pedoman hidup. Semua surat dan ayatnya mengandung keutamaan. Hal ini telah diterangkan pada pembahasan keutamaan Al-Qur'an secara umum. Keutamaan surat tertentu atau ayat tertentu didapatkan melalui informasi riwayat-riwayat yang otentik dari Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, informasi yang berasal selain dari Nabi tidak bisa diterima. Buku ini memuat penjelasan tentang keutamaan Al-Qur'an secara umum, baik itu keutamaan Al-Qur'an sebagai kalamullah yang mengandung petunjuk hidup bagi manusia, maupun keutamaan yang didapatkan seorang hamba ketika membaca dan mempelajari serta mengajarkan Al-Qur'an. Dengan mengambil informasi dari Al-Qur'an dan hadis, bagian ini memberikan motivasi agar kita senantiasa membaca dan mempelajari Al-Qur'an. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Qur'an ketika Al-Qur'an itu disampaikan kepada mereka itu pasti akan celaka, dan sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah kitab yang mulia, yang tidak akan didatangi oleh kebatilan baik dari depan maupun dari belakang, pada masa lalu dan akan datang, yang diturunkan dari Tuhan yang Maha Bijaksana, Maha Terpuji. Quran Surat Al-Fussilat ayat 41-42. Ayat di atas menunjukkan bahwa Al-Qur'an berisi kebenaran dan tidak ada sedikit pun kebatilan di dalamnya. Hal ini menunjukkan keutamaan Al-Qur'an sebagai sebuah petunjuk sempurna yang dapat mengantarkan hidup manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Metode yang biasa ditempuh oleh para ulama yaitu dengan menyebutkan hadis-hadis tentang keutamaan Al-Qur'an secara umum, kemudian menyebutkan hadis-hadis tentang keutamaan ayat-ayat atau surah tertentu. Di antara sabda Nabi yang menunjukkan keutamaan membaca Al-Qur'an adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Al-Qur'an dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Hadis di atas menunjukkan bahwa ukuran kebaikan seseorang di sisi Allah adalah ketika ia diberikan kesempatan untuk belajar dan memahami Al-Qur'an, kemudian mengamalkan dan mengajarkan. Semakin ia memahami dan mengamalkan isi dan kandungannya Al-Qur'an, semakin tinggi pula derajatnya di sisi Allah, demikian pula sebaliknya.
Sekian dari review jurnal saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.